Kedua, bisa kita lakukan untuk semuanya tadi udah beres. Sekarang silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat? Nah, sebelum kita belajar, silakan dirapikan terlebih dahulu bangkunya. Udah beres? Silakan sekarang sama KM untuk dipimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar, kita doa Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni sekarang Bapak ingin mengabsen dulu ya kehadiran kelas 8F. Agus Almalika sakit. Angga Anggi Chelsea. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang PPRA dan P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada modul. Jadi temanya gaya hidup berkelanjutan. Nanti di sini kita akan membahas tentang yang ada di lingkungan sekitar kita, mulai dari sampah terus menanam pohon. Ada topik mengelola sumber daya untuk masa depan. Jadi masa depan itu kita harus memilih apakah negatif atau positif yang ada di lingkungan kita, sampah-sampah tersebut. Proyek bijak dalam konsumsi, bijak dalam konservasi. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi modul ini dirancang untuk mendukung profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Gabungan antara PPRA sama P5. P5 itu yang sering kita laksanakan dalam seminggu sekali. Setiap hari apa? Sabtu. Nah, harapan dari modul ini mampu menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan. Jadi kita yang ada di lingkungan kita, baik itu sampah atau tanaman-tanaman yang ada di depan sekolah atau depan rumah. Jadi kita harus bisa mengurusnya. Ada juga di kelas itu ada jadwal piket. Nah, itu harus tanggung jawab membersihkan yang ada di lingkungan kelas. Gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Di sini bisa kalian lihat, melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Gaya hidup berkelanjutan, jadi harus kita itu mempunyai kesadaran dan daya berpikir untuk jangka masa panjang, kan? Kalau di perkotaan jangan membuat sembarangan, karena jangka panjangnya itu dampaknya negatif.
akan timbul banjir. Terus kalau di pegunungan jangan mengambil atau mendebang pohon, dampaknya longsor. Nah, di sini ada definisi modul ini mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat menjadi P5. Modul ini peserta didik akan yang pertama memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Konsepnya bagaimana ketika kita mempunyai gaya hidup berkelanjutan. Nomor 2, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Jadi bisa didaur ulang sampah yang bekas. Yang ketiga, mengurangi limbah melalui prinsip 3R. Reuse, reduce, sama recycle. Recycle itu apa? Mendaur ulang. Jadi mendaur ulang sampah yang sudah terbuang. Nah, di sini ada tujuan PPRA, rahmatan lil alamin. Bisa kalian lihat di depan. Yang pertama, peserta didik memahami konsep gaya hidup berkelanjutan dan pentingnya pengelolaan sumber daya. Ketiga, peserta didik berkolaborasi dalam proyek bijak dalam konsumsi, bijak dalam pemahaman bermakna. Yang pertama bisa dilihat sama kalian yang pertama itu menjaga lingkungan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia alam semesta. Jadi kita itu harus menjaga alam semesta, termasuk lingkungan yang ada di sekolah atau di rumah. Suka bersih-bersih di rumah. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa menjaga lingkungan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah? Kenapa? Jawabannya? Sebagian dari. Kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik di rumah atau sekolah? Membawa bekal atau tempat dari rumah. Nah, pola pikir sekarang ada pola pikir ini, gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang yang tadi jangan membuat sembarangan. Nah, di sini ada contoh sampah organik. Jadi kalian bisa dilihat di depan. Yang pertama yang ada di tong sampah ada gambar apa itu? Buah, terus tulang, sayur-sayur yang sudah dibuang. Nah, di sini ada sampah non organik. Contohnya apa yang pertama? Botol. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, penerapan gaya hidup berkelanjutannya. Yang pertama apa? Siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Jadi membawa tempat dari rumah. Contohnya apa? Tempat minum atau botol. Kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Misalnya di depan kelas ada tong sampah organik sama non organik. Sampah organik berarti dibuang ke tempat sampah organik. Kalau plastik berarti di mana? Non organik. Sini penerapan gaya hidup berkelanjutan. Pertama, memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Contohnya kita menghemat listrik kipas yang ada di kelas. Jadi untuk menghematnya itu dibuka jendelanya, jadi dimatikan listriknya atau kipas. Itu merupakan penerapan gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung berkelanjutan. Maksudnya apa? Kita sekarang di zaman modern belajar dengan
HP Android atau aplikasi Ruang Guru atau Canva atau pengeditan yang ada di aplikasi. Nah itu ya, kita sudah beres untuk modul gaya hidup berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemanfaatan dalam hidup kita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya setelah ini kita akan menuju ke tempat sampah yang ada di belakang untuk melihat dan mencari sampah organik dan non organik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, di sini kita sudah di tempat sampah. Nah, di tempat sampah ini ada sampah organik dan non organik. Nanti kalian memilih dan memilah di sini antara sampah organik dan non organik. Tetapi sebelum itu di sini ada LKPD. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Dan ini jawabannya di sini harus ditulis. Kedap. Nah, kalian sudah memegang ya LKPD sama lembar jawaban. Nanti sama kalian kasih isian di kertas tersebut hikmah atau contoh sampah. Hikmah dari sampah organik apa, hikmah dari non organik apa, terus contoh sampah organik seperti apa dan contoh sampah non organik seperti apa. Bisa ngerti? Tadi udah beres? Udah. Sekarang silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hikmah dan contoh sampah organik dan non organik. Kelompok 1 anggota Yusuf, Najib, Yajeng, Sheila, Keja. Hikmah dari sampah organik dan non organik adalah menghemat sumber daya alam. Contoh sampah organik adalah daun kering, sisa makanan, kotoran hewan, kayu, ranting pohon. Contohnya mana? Yang mana contohnya? Terus. Contoh sampah non organik adalah plastik, kaleng, ban bekas, kaca, besi, styrofoam. Contohnya mana? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan menghemat sumber daya alam. Contoh sampah organik, sisa makanan seperti nasi basi, buah, dan sayuran. Contohnya mana? Yang punya kelompok 2. Lanjut. 2. Daun gugur. 3. Kotoran hewan. 4. Ampas teh atau kopi. 5. Ranting pohon. 6. Kayu. Contoh sampah anorganik: plastik, kaleng minuman, kresek, besi, kaca, kabel. Contoh sampah non organik seperti apa? Semuanya sudah tampil ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang alhamdulillah kita sudah beres untuk penelitian atau melihat di sini ada sampah organik dan non organik. Jadi semua kalian diusahakan tahu dan paham tentang gaya hidup berkelanjutan untuk melestarikan atau mengubah sampah organik dan non organik. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai.